Assalamualaikum sahabat Walanesya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk mengetahui ketakutan orang Syiah terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada masa pemerintahannya di Suriah pada tahun 1980-an. Hafidz al-Assad mengeluarkan keputusan yang melarang penjualan dan peredaran buku-buku Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah dengan dalih Ibnu Taimiyah adalah kelompok penghasut, memprovokasi manusia untuk mengkafirkan dan membunuh antar sesama. Berdasarkan tuduhan-tuduhan tersebut, keluarlah kebijakan yang tidak adil dari Hafidz al-Assad bahwa seluruh buku-buku karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim ditarik dari pasar Suriah. Begitu juga seluruh perkataan-perkataan ilmiah Ibnu Taimiyah yang terdapat di dalam kitab-kitab Islam agar dihapus, serta peredarannya dilarang di universitas dan sekolah di negara Suriah. Sampai-sampai institut keagamaan yang bernama Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim diganti namanya menjadi Institut Keagamaan Al-Assad untuk menghafal Al-Quran. Kemudian dikeluarkanlah perintah oleh Kementerian Dalam Negeri Suriah kepada pihak yang berwenang untuk menangkap siapapun yang kedapatan membawa atau memiliki buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan pengetatan dan penindakan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan hilangnya semua buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari pasar dan dari perpustakaan Damaskus yang sebelum pemerintahan Hafidz Assad sangatlah penuh karya tulis Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di toko-toko buku dan perpustakaan Damaskus. Begitu juga Kementerian Wakaf Suriah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan membentuk komite untuk mendistorsi citra Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mempublikasikannya dengan menjelaskan alasan larangan peredaran buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Suriah. Dikarenakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap sebagian besar umat Islam kafir dan menghasut ekstremisme dalam buku-bukunya, terutama fatwa yang menyatakan pentakfiran terhadap orang-orang yang disebut Batiniyah Syiah Nusairiyah. Sejak awal revolusi Suriah, media rezim Suriah dan media afiliasinya di Lebanon dan Iran terus menyebut revolusi rakyat Suriah sebagai revolusi Salafi. Dan hal ini dikaitkan dengan syekh rujukannya orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka, rezim Bashar Assad, mengklaim bahwa kedua tokoh Salafi tersebutlah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab melalui buku-buku keduanya menghasut pengikutnya untuk melakukan pembunuhan dan untuk melakukan kekerasan sebagai cara cepat masuk surga, seperti yang rezim Bashar Assad klaim. Saat itulah banyak bermunculan tulisan-tulisan dan dialog-dialog yang dibuat sendiri oleh pihak keamanan rezim Suriah yang di dalamnya banyak memuat makian-makian dan hinaan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang lebih menyebabkan meningkatnya skala konflik sosial adalah bahwa otoritas rezim Suriah Bashar Assad hendak memindahkan kuburan Ibnu Taimiyah dan menyembunyikan jejak-jejaknya dari tempat kuburan aslinya yang berada di Universitas Damaskus. Salah satu bentuk perealisasiannya adalah sebuah plakat yang tertulis di salah satu pintu masuk universitas menunjukkan lokasi kuburan Ibnu Taimiyah telah dihapus bertahun-tahun. Meskipun demikian adanya, bahwa pemerintah rezim Suriah Bashar Assad secara terbuka dan tanpa malu-malu melarang dan memberangus segala hal yang berkaitan dengan Ibnu Taimiyah, justru keadaan ini telah memotivasi banyak pemuda Suriah
untuk berpegang pada prinsip setiap yang dilarang diinginkan, sehingga banyak dari mereka untuk belajar lebih tentang hakikat Ibnu Taimiyah, antara kebenaran dan kebohongan yang dirumorkan tentang Ibnu Taimiyah melalui media Suriah dan Iran. Hasilnya mengejutkan. Banyak dari pemuda Suriah mengetahui bahwa mereka telah disesatkan selama bertahun-tahun melalui program sistematis yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian di hati masyarakat terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terhadap pengetahuannya dan pemikirannya. Kebijakan yang dibuat rezim Suriah Bashar Assad melawan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang berhasil, namun dengan cepat menurun setelah meletusnya revolusi Suriah. Karena banyak dari warga Suriah dan kaum revolusioner di Suriah menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai inspirasi mereka dalam pemikiran, pencerahan, penderitaan, kesabaran, pemenjaraan, dan ketidakadilan yang pernah dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masa hidupnya.